Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Sipa Halida. Nah, tahukah kamu, jadi dalam dunia desain grafis, elemen visual seperti foto atau ilustrasi itu memegang peran yang sangat penting loh dalam desain. Jadi elemen ini tuh membantu kita menyampaikan pesan, lalu menarik perhatian, dan memberikan nilai estetika ya pada desain. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai foto dan ilustrasi gitu. Perbedaannya apa? Kapan sih penggunaannya gitu kan? Serta tips untuk memanfaatkannya dengan baik kayak gitu. Jadi, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Sebagai pengantar, sebelum kita mengulik lebih dalam materi mengenai foto dan ilustrasi, jadi foto dan ilustrasi ini adalah elemen visual yang sangat penting dalam desain grafis. Keduanya digunakan untuk membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada audiens, sekaligus menarik perhatian kepada audiens. Elemen ini berperan sebagai pendukung utama teks atau elemen lain dalam desain. Tujuannya agar lebih mudah dipahami dan memiliki daya tarik visual gitu. Kalau misalkan daya tariknya bagus, ya siapa sih yang tidak tertarik gitu dalam membaca desain yang ingin disampaikan. Seperti itu. Jadi apa sih foto itu gitu kan? Jadi foto adalah gambar nyata yang diambil menggunakan kamera, baik itu kamera handphone, kamera laptop, kamera tablet, iPad, atau kamera yang biasa digunakan untuk fotografi seperti SLR. Nah, dalam desain grafis, foto ini digunakan untuk memberi kesan yang lebih realistis gitu, dalam memperkuat konteks visualnya. Jadi foto sering digunakan untuk iklan produk, dokumentasi, atau desain yang memerlukan elemen visual yang nyata kayak gitu. Contohnya foto sepatu dalam katalog produk. Kenapa sih Kak di katalog produk harus menggunakan foto yang real gitu, yang benar-benar hasil potret dari kamera kayak gitu, bukan ilustrasi. Ya karena kan itu akan memberikan kesan real kepada yang ingin membeli gitu, pada audiens. Ya bayangin aja kalau misalkan katalog produk itu menggunakan ilustrasi yang gak sesuai sama foto dari sepatu yang betulannya gitu, hanya menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menggunakan desain kan gak realistis gitu. Sedangkan kan orang butuhnya foto yang realnya gitu, foto yang asli antara foto yang di kamera sama yang nantinya dibeli kayak gitu. Makanya dalam desain-desain tertentu yang memang membutuhkan elemen-elemen real itu biasanya lebih baik menggunakan foto ya dibandingkan ilustrasi kayak gitu. Jadi kesannya kan lebih alami gitu kan, lebih real, itu lebih nyata kayak gitu. Ilustrasi. Jadi ilustrasi adalah gambar yang dibuat secara manual atau digital untuk menyampaikan ide atau cerita. Ilustrasi itu memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan foto karena bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan desain gitu. Jadi ini sering digunakan dalam karya-karya kreatif seperti poster, buku cerita, atau infografis. Contohnya, itu misalkan ilustrasi karakter untuk kemasan produk makanan anak gitu. Kan kalau misalkan di produk-produk untuk anak-anak kan biasanya brand-brand lebih sering menggunakan ilustrasi gak sih dibanding kayak foto aslinya. Ada foto aslinya tapi biasanya suka diselipin sama ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu gitu. Karena apa? Karena kan anak-anak lebih senang melihat gambar-gambar ilustrasi. Itu kan yang seperti yang cute-cute gitu kan, yang menggambarkan ilustrasi karakter anak gitu. Nah, itu ilustrasi ya, jadi bisa diterapkan di poster-poster kayak gitu. Poster-poster, buku cerita juga. Buku cerita anak kan lebih sering menggunakan ilustrasi dibandingkan dengan elemen foto yang aslinya gitu. Karena agar menarik audiens gitu, menarik target audiensnya untuk siapa sih? Untuk anak-anak kan. Anak-anak kan lebih senang untuk ilustrasi-ilustrasi karakter kayak gitu ya. Nah, itu terkait
Definisi mengenai ilustrasi. Ada beberapa perbedaan antara foto dan ilustrasi. Yang pertama foto. Foto itu lebih realistis, kesannya lebih nyata gitu, karena memang hasil dari tangkapan kamera gitu. Mempotret objek aslinya. Lalu cepat dikenali, cocok untuk desain formal. Contohnya foto makanan dalam menu restoran. Coba bayangin kalau misalkan foto katalog atau menu di restoran tuh menggunakan ilustrasi. Kayak misalkan ikan nih, ikan juga ada ilustrasinya gitu. Tapi dibandingkan dengan foto real yang memang itu dibuat sama restoran tersebut, sama katalog yang menggunakan ilustrasi ikan, kira-kira kalian lebih tertariknya yang mana nih? Lebih percayanya yang mana? Ya jelas yang menggunakan foto dibandingkan ilustrasi. Karena kan kita pengen memakan sesuai dengan gambar yang tertera di menu gitu. Kalau misalkan menggunakan ilustrasi, kok beda sih di ilustrasi tuh? Misalkan ada tambahan-tambahan elemen yang sebenarnya di dunia nyata nggak ada gitu. Nah, itu kan kesannya nggak real, nggak nyata gitu. Kayak gitu. Makanya kalau foto itu cenderung untuk digunakan dalam desain-desain yang membutuhkan keaslian gitu, seperti foto produk, katalog. Nah, itu tuh biasanya prefer menggunakan foto gitu, karena biar kesannya lebih realistis. Lalu kalau ilustrasi itu perbedaannya tuh terlihatnya lebih kreatif ya, lebih fleksibel dan imajinasi gitu, ilustrasi gitu kan bisa ditambah-tambahkan gitu kan, bisa tidak sesuai dengan kenyataan realnya kayak gitu. Contohnya ilustrasi hewan dalam poster anak-anak. Nah, jadi kan kalau misalkan di poster anak-anak tuh cenderung menggunakan ilustrasi gitu kan, dibanding dengan hewan-hewan aslinya gitu. Ya itu tadi, karena sesuai dengan target marketnya. Anak-anak kan lebih senang melihat ilustrasi-ilustrasi kartunnya, imajinasi, lebih lagi senang-senangnya untuk berimajinasi kayak gitu ya. Jadi bisa disesuaikan juga ya terkait penggunaan foto dan ilustrasi. Nah itu dia perbandingannya atau perbedaannya. Terkait penggunaan foto. Jadi Kak, kapan sih kita tuh bisa menggunakan foto dalam desain kita gitu? Nah, jadi yang pertama itu kalian bisa menggunakan foto ketika memang desain tersebut membutuhkan elemen visual yang nyata ya, yang real dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua itu yang bersifat formal atau profesional seperti brosur perusahaan. Jelas kan itu tingkatannya udah di level perusahaan ya harus menampilkan foto-foto yang real gitu kan. Masa iya gitu kan sekelas perusahaan dalam brosurnya perusahaannya tuh menggunakan ilustrasi gitu kan dibandingkan dengan real foto perusahaannya. Kan kesannya jadi beda gitu. Orang kan lebih percaya dengan menggunakan foto yang real kayak gitu ya. Selanjutnya, memperkuat kesan dokumentasi seperti foto produk atau testimoni pelanggan, gitu ya. Nah, contohnya itu misalkan foto gedung dalam profil perusahaan. Jadi kalau misalkan udah levelnya profesional ya, tingkat perusahaan, bisnis, itu lebih baik menggunakan foto gitu kan yang real. Karena di sana kan dalam bisnis butuh keaslian gitu kan, kenyataannya realnya seperti apa gitu. Jadi lebih baik menggunakan foto seperti itu. Jadi itu penggunaan foto ya teman-teman dalam sebuah desain. Terkait penggunaan ilustrasi. Jadi Kak, ilustrasi itu baiknya digunakan di desain seperti apa kayak gitu kan. Yang pertama itu desain yang memang membutuhkan elemen yang kreatif atau imajinatif gitu. Contohnya kayak poster-poster kalian mau mengadakan desain grafis. Nah, itu boleh tuh pakai elemen ilustrasi kayak elemen desain grafis boleh. Nah, lalu yang kedua itu visual yang diinginkan itu sulit ditemukan dalam bentuk foto. Nah, ini juga bisa jadi opsi ya. Kalau misalkan kalian mendesain mengenai poster terkait masa lalu gitu kan, misalkan mengenai kerajaan Majapahit. Nah, kan foto-foto yang ada di internet kan nggak sebanyak
itu ya gitu kan, foto-foto yang aslinya, belum tentu foto-foto yang beredar di Google itu emang yang aslinya gitu kan, karena kan di zaman dahulu kan foto tuh eh, belum secanggih yang sekarang gitu. Jadi kita nggak tahu nih keasliannya seperti apa gitu kan. Takutnya emang foto-foto yang beredar di internet udah dimodifikasi, berarti gimana tuh? Nah, bisa sebagai penggantinya menggunakan ilustrasi. Kalau misalkan foto yang dibutuhkan itu susah ditemukannya kayak gitu ya. Kayak misalkan lagi foto di Mars gitu. Kan kita atau planet lain lah yang belum kejangkau gitu kan sama manusia kan kita gak tahu nih bentukannya tuh kayak gimana gitu kan, planet di luar angkasa tuh yang belum terjamah sama manusia tuh gimana. Nah, itu bisa menggunakan ilustrasi sebagai penggantinya kalau memang fotonya memang susah gitu kan untuk ditemukannya gitu. Lalu yang ketiga adalah target audiensnya itu lebih menyukai visual. Nah, itu balik lagi ya ke segmentasi targetnya. Kalau misalkan target anak-anak, jelas kalian lebih baik menggunakan ilustrasi dibandingkan foto yang real kayak gitu. Karena kan memang anak-anak gitu kan lebih senang melihat ilustrasi-ilustrasi. Jadi bisa disesuaikan dengan target audiensnya. Nah, contohnya misalkan ilustrasi peta wisata untuk buku panduan perjalanan. Itu bisa pakai ilustrasi-ilustrasi kayak foto pemandangan gunung, pantai, gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, itu terkait penggunaan ilustrasi dalam desain. Di Canva juga ada loh fitur yang mempermudahkan kita untuk menemukan foto atau ilustrasi yang memang dibutuhkan dalam desain kayak gitu. Ada di fitur elemen ya tepatnya. Di situ nanti ada bentuk, ada ilustrasi, ada foto, ada stiker, itu banyak banget di fitur elemen. Jadi Canva menyediakan fitur lengkap untuk mengelola foto dan ilustrasi seperti koleksi foto. Itu banyak banget ribuan foto-foto yang berkualitas, kalian tinggal cari aja di elemen, terus ke option foto, terus kalau kalian mau dapetin foto yang lebih spesifik, kalian tinggal tulis aja di pencariannya mau foto apa gitu, tinggal tulis aja kata kuncinya. Lalu yang kedua ada elemen atau ilustrasi. Jadi pilihan elemen dalam grafis dalam berbagai gaya itu banyak banget di Canva, ada kayak doodle, flat design, itu banyak guys macam-macam ilustrasi di Canva, bisa teman-teman ulik aja ya di option grafis. Lalu ada edit foto. Jadi selain ada foto atau ilustrasi juga bisa mengedit fotonya gitu kan. Fitur seperti crop, filter, background remover, jadi bisa menghapus background foto atau menyempurnakan foto itu ada di option fitur elemen. Nah, lalu ada kemudahan penggabungan. Jadi Canva memungkinkan kalian untuk menggabungkan foto dan ilustrasi dalam satu desain dengan mudah gitu. Jadi kalau kalian di dalam desain mau menggunakan foto sama ilustrasi, bisa aja gitu kan, di fitur elemen di Canva itu ada. Jadi tinggal kaliannya aja gitu untuk ulik-ulik dan eksplorasi seperti itu. Terkait penggunaan elemen. Jadi, Kak, ada gak sih tipsnya ketika kita menggunakan elemen tuh, ada gak sih kayak ketentuannya harus seperti apa yang gak boleh dilakukan kalau dalam pemilihan elemen gitu. Nah, jadi ada dua hal utama yang perlu diperhatikan kalau misalkan teman-teman mau menggunakan elemen dalam desain. Yang pertama itu, teman-teman gunakan elemen yang tepat dan sesuai. Jadi maksud menggunakan elemen yang tepat dan sesuai itu tuh, teman-teman gunakan elemen yang sesuai dengan topik desain tersebut gitu. Sesuai kata kuncinya. Kalau misalkan kalian mau bikin tentang poster lingkungan, ya cari elemen-elemen yang berhubungan dengan lingkungan kayak gitu. Jangan malah kalian menggunakan elemen lain kayak misalkan elemen makanan kayak gitu. Kan itu kurang sesuai dengan topiknya. Selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan elemen. Kenapa sih Kak dalam desain jangan banyak-banyak menggunakan elemen? Karena bisa menimbulkan kesan berantakan dan tidak rapi. Rame gitu guys jadinya. Jadi takutnya audiens tuh malah gak fokus ketika melihat pesannya. Terlalu banyak elemen jadi malah fokus ke elemennya gitu. Bukan ke pesan yang ingin disampaikannya.
Jadi hindari terlalu banyak elemen, karena kebanyakan elemen membuat desain terlihat berantakan dan sulit untuk dipahami. Jadi pastikan setiap elemen itu memiliki fungsinya dan mendukung pesan desain kalian gitu. Jangan semuanya dimasukin kayak gitu. Yang memang elemen-elemen yang bisa menunjang atau mewakilkan pesan dalam desain tersebut itu kayak gitu. Karena kan di materi selanjutnya sudah aku bilang bahwa elemen itu punya beban visualnya. Jadi tiap elemen yang ditaruh itu ada bebannya loh teman-teman. Jadi semakin banyak berarti bebannya semakin besar kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak lah menggunakan elemen gitu ya teman-teman. Terkait contoh pencarian elemen yang benar, nih aku akan buat studi case ya teman-teman dalam materi kali ini. Nah misalkan topiknya itu kita akan membuat desain poster mengenai tema kemerdekaan memperingati 17 Agustusan. Kira-kira apakah kata kunci elemen yang tepat? Nah, di samping sebelah kanan tuh ada posternya tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Elemen-elemen yang digunakan tuh kata kuncinya apa gitu. Nah, selain di poster ini kira-kira apa nih, teman-teman? Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai ternyata ada loh, teman-teman, penggunaan elemen yang benar dan yang tidak benar kayak gitu. Berikut ini adalah kata kunci atau keyword elemen yang tepat ya, teman-teman. Kira-kira ada apa aja nih kata kuncinya? Oke, yang pertama ada bendera merah putih atau bendera Indonesia, jelas ya, karena kan poster kita temanya memperingati 17 Agustusan. Jadi kita menggunakan bendera Indonesia kayak gitu, bendera merah putih. Lalu yang kedua ada icon identitas masyarakat Indonesia gitu, jelas karena kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi bisa menggunakan kata kunci elemen orang Indonesia kayak gitu. Nah ini buktinya ya, dia menggunakan pakaian kebaya, terus juga memegang bendera merah putih, jelas ya ini sesuai, tepat. Nah selanjutnya ada tagline Dirgahayu Negeriku Indonesia, ini juga tepat karena kan kita lagi memperingati gitu kan mengenai Dirgahayu Negeri Indonesia. Jadi ini kata-kata kunci yang tepat ya teman-teman. Selain itu apalagi kata kunci yang tepat? Ya tadi gitu kan sebelumnya di poster di slide sebelumnya itu ada tulisan 17 Agustusan gitu. Masa kita menulisnya 18 Agustus kan nggak sesuai. 17 Agustus kan itu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu ya, itu kata kunci yang tepat. Nah, kira-kira kata kunci yang nggak tepat tuh yang kayak gimana sih, Kak? Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai kata kunci yang tidak tepat dengan tema mengenai poster Hari Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah kata kunci atau keyword yang tidak tepat. Kok bisa sih, Kak, ini tuh nggak tepat dan nggak bisa masuk ditempatkan di elemen-elemen untuk desain poster kemerdekaan. Yang pertama kita bahas dari sebelah kiri dulu ya. Itu ada icon anak menggunakan seragam pramuka. Kenapa sih Kak kok elemen tersebut tidak tepat gitu kan? Padahal kan pramuka kan ada di Indonesia gitu kan, masih bagian dari Indonesia. Kenapa elemen tersebut tidak tepat? Karena itu lebih ke mempresentasikan tentang pramukanya kayak gitu. Jadi kurang tepat gitu, walaupun elemen tersebut memang bagian dari negara kita Indonesia gitu, tapi kurang tepat. Lebih tepatnya elemen tersebut digunakan kalau memperingati Hari Pramuka, itu lebih tepatnya karena lebih spesifik kayak gitu untuk pramuka. Lalu yang kedua adalah bendera. Kak, kenapa sih yang elemen bendera ini gak masuk di poster-poster Hari Kemerdekaan? Ya teman-teman lihat aja, itu kan benderanya banyak dari berbagai negara, sedangkan kan topiknya kemerdekaan Indonesia, ya otomatis harus menggunakan bendera Indonesia. Satu aja bendera Indonesia, gak pakai bendera negara lain. Kalau misalkan di poster Hari Kemerdekaan menggunakan bendera tersebut, ya berarti bukan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dong, memperingati Hari Kemerdekaan berbagai negara, karena kan benderanya banyak kayak gitu. Lalu yang ketiga, globe.
Kenapa Kak Globo termasuk yang tidak tepat gitu kan? Salah satu yang tidak tepat. Kan Indonesia juga ada tuh dalam Globo gitu kan. Ada tuh petanya di Globo kayak gitu. Nggak tepat juga, karena itu lebih umum ya, lebih luas, lebih global cakupannya gitu kan. Karena kan kita tidak memperingati hari internasional gitu kan, itu nggak tepat. Nah, kalau global bisa dimasukkan dalam poster-poster yang mengenai hari-hari internasional gitu yang berhubungan dengan internasional, itu bisa menggunakan elemen global. Kalau untuk ditaruh di Hari Kemerdekaan Indonesia nggak tepat, karena itu kan cakupan yang disorotnya tuh berbagai negara gitu kan. Sedangkan kan yang 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, jadi nggak tepat ya. Nah, itu merupakan kata kunci keyword elemen yang tidak tepat gitu. Makanya kenapa teman-teman harus mencari elemen yang sesuai dengan topik kayak gitu. Takutnya nanti malah teman-teman menggunakan elemen-elemen yang tidak tepat, sehingga menyebabkan misinformasi atau miskomunikasi dalam desain. Seperti itu. Kak, ada gak sih rekomendasi website foto untuk mencari foto atau ilustrasi yang gratis ya Kak, yang nggak berbayar kayak gitu? Kalau misalkan di Canva tuh aku nggak nemu nih foto yang sesuainya. Kadang kan ada beberapa foto yang nggak ada di Canva-nya gitu. Terutama foto-foto yang lebih ranahnya lebih spesifik kayak gitu. Kayak misalkan kegiatan-kegiatan di Indonesia tuh kadang nggak ada tuh foto-fotonya tuh nggak terlalu banyak gitu. Kayak misalkan foto untuk kegiatan KKN, foto 17 Agustusan aja tuh nggak terlalu banyak gitu di Canva. Kayak spesifik ke lomba-lombanya tuh jarang banget kayak itu. Nah, teman-teman bisa cari juga di website-website lain. Nah, ini beberapa rekomendasi website untuk mendapatkan foto-foto yang berkualitas ya. Kayak gitu, teman-teman bisa coba cari tahu aja. Yang pertama ada Unplus. Jadi Unplus itu koleksi foto estetis untuk berbagai kebutuhan. Lalu ada Pexel, foto bebas, royalty yang dapat digunakan untuk proyek kreatif. Ada Pixabay, foto ilustrasi dan video gratis dalam berbagai kategori. Ada FreePix, kombinasi foto dan vektor, cocok nih untuk desain grafis. Nah, ini nih contoh yang di sebelah kanan di atas. Itu website dari FreePic, kalian bisa langsung aja cari di Google. Nanti pilih option yang paling atas. Kalian di sana bisa ketik aja kata kuncinya butuh foto seperti apa. Nanti websitenya akan merekomendasikan kayak gitu. Nah, yang terakhir ya jelas gitu di Canva. Jadi kalian bisa coba dulu nih di Canva. Kalau misalkan di Canva nggak nemu, ya kalian bisa mencari rekomendasi dari website-website lain. Nah, tipsnya pastikan kalian memeriksa lisensi fotonya sebelum digunakan untuk proyek komersil ya. Untuk proyek-proyek desain yang memang tujuan kalian tuh untuk diperjualbelikan. Nah, kalian harus cari tahu dulu nih lisensinya kayak gitu. Itu terkait rekomendasi website foto yang gratis. Itu dia pembahasan tentang foto dan ilustrasi dalam desain grafis. Nah, dengan memahami perbedaan dan cara menggunakannya, kalian bisa menciptakan desain yang lebih menarik, komunikatif, dan juga estetik. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk eksplorasi juga fitur-fitur di Canva-nya. Nah, sekian aja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!